Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih puasa kan ya? Semoga amalan kita pada bulan Ramadan ini tetap bisa maksimal walaupun harus stay at home, dan harapannya semoga COVID-19 segera pergi dari dunia ini. Oke. Sebenarnya ini menghilangkan kegabutan saja. Saya ingin berbagi saja, berbagi kepada yang mungkin belum tahu, atau ya bagi yang udah tahu mungkin nanti bisa mereview video saya, karena mungkin ada yang kurang nanti bisa saya tambahkan dan seterusnya. Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu bagaimana cara merapikan Word, merapikan tulisan kita di Word. Dan untuk video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Oke, silakan bagi teman-teman yang kebetulan buka laptop, silakan saya sarankan untuk mengikuti langkah-langkahnya, karena hal ini memang membutuhkan kebiasaan, bukan sesuatu yang hanya bisa kita kuasai dengan melihat saja. Oke, silakan teman-teman. Kebetulan saya di sini sudah menyiapkan file tugas adik saya. Kebetulan adik saya sedang mengerjakan tugas manajemen organisasi apa gitu, kalau nggak salah mata kuliahnya. Kebetulan ini ada final projectnya untuk semester ini. Kebetulan adik saya ini kuliah daring karena COVID-19 ini. Nah, di sini terlihat bagaimana adik saya menulisnya. Kemudian belum ada daftar isi, apalagi daftar isi otomatis, belum juga ada daftar gambar, belum ada daftar lampiran, atau belum ada daftar tabel. Nah, oke. Sebagaimana makalah biasanya akan diawali dengan kata pengantar. Di sini saya nggak akan membuatkan kata pengantar, saya ambil saja dari tugas dia yang pertama. Oke, ini tugas dia yang pertama. Saya kopikan saja ini. Saya kopikan saja kata pengantar ini sebagai kata pengantar di tugasnya yang akan kita gunakan. Oke, seperti biasa cara mengcopy tinggal klik kanan, kemudian ada di situ copy, kemudian cara mempaste tinggal klik kanan, kemudian di situ ada paste. Oke. Tapi sebelumnya yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan menulis, kalian harus perhatikan dulu layoutnya, margin pastikan sesuai dengan aturan, top 4, left 4, bottom 3, right-nya 3. Nah, kemudian di sini pastikan rata kiri kanannya, di situ ada di home, kemudian justify. Oke. Lalu bagaimana caranya agar ini bab 1 itu selalu di atas kertas, artinya di kertas baru kayak gitu, meskipun kita harus menambah bagian atas atau mengurangi bagian atasnya. Caranya adalah letakkan kursor di sebelum kata huruf B, kemudian pilih layout, kemudian di situ ada bricks, kemudian klik next page. Nah, oke. Kita buktikan apakah dia tetap berada di awal kertas jika kita otak-atik yang di atas, atau dia akan berada di tengah lagi seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita copy ulang lagi. Nah ini kita copy contoh saja. Nah, dan bab satunya tetap di awal kertas. Oke, itu singkat tentang triknya. Kita hapus lagi.
dia pindah tetap di awal kertas. Oke, untuk kata pengantar, maaf, untuk daftar isi otomatis yang harus kita lakukan pertama, kita harus menentukan level-level di setiap judul atau anak judul. Di sini kita katakan ini adalah judul. Judul itu berada di level 1, subjudul itu berada di level 2, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan levelnya? Di sini kita blok dulu, pastikan bloknya cuma sampai R. Kemudian pilih menu namanya, toolbar atau apa namanya di sini. Ada reference, kemudian di sini ada table of content. Table of content itu pilih add text dan level 1. Oke, posisinya berubah, jangan khawatir. Di sini nanti kita akan bisa sesuaikan tentunya. Kalau judul dia di tengah itu standar ya, aturan standar. Kemudian ukurannya 14 misalnya, kemudian dia tetap Times New Roman. Atau misalnya ada ketentuannya tulisannya warna hitam. Oke, sudah ya, dia sudah ada level 1 kayak gitu. Dia bisa diklik kayak gitu. Oke. Kemudian kita langsung ke halaman selanjutnya, bab 1. Bab 1 ini saya cenderung kayak gini ya. Kita blok saja, pastikan sampai N saja. Kemudian kita pilih reference sama dengan hal yang tadi, kemudian di add text dan level 1. Kenapa level 1? Karena dia dikategorikan sebagai judul, level 1. Lagi kita atur lagi di tengah, kemudian ukurannya 14, automatic color. Oke, selesai bab 1. Kemudian profil usaha ketika di blok lagi, kemudian reference, add text, dan ini level 2 ya, level 2. Kemudian maaf ya, agak batuk, kayaknya tadi sahur kurang minum. Dan di luar ada motor seliweran karena kamar kebetulan memang di pinggir jalan, tapi semoga suaranya tetap jelas. Oke, selanjutnya latar belakang. Ini kebetulan sistematika penulisannya ngikut dari dosennya, kita ikut saja. Latar belakang di blok, pastikan sampai G saja, kemudian level 2. Next. Oke, identifikasi masalah level 2. Tujuan penulisan, oke, sebentar. Tujuan penulisan level 2. Oke, di sini udah masuk ke bab 2. Sebenarnya buat apa sih kita level 1, level 2 dan seterusnya gitu. Oke, mari kita buktikan gunanya apa. Biasanya daftar isi itu setelah kata pengantar ya. Oke. Berarti bab 1 ini harus kita geser ke satu halaman di bawahnya. Gimana caranya tadi? Layout, break, next page. Oke, berarti ada kertas kosong di sini ya. Di sini kita tulis daftar isi. Daftar isi ini kita udah add text, oke, udah level 1 karena dia judul. Oke, pastikan oke. Nah, cara mengeluarkan daftar isinya itu adalah teman-teman bisa pilih reference. Kemudian di sini ada table of content, ada text update table, ada table of content. Ini bisa diklik saja. Kemudian bisa dipilih salah satu dari tiga pilihan ini. Ada automatic table 1, ada automatic table 2, ada manual table dan seterusnya. Kita pilih nomor 1 saja. Oke. Jeng. Itu adalah daftar isinya. Ini bisa dihapus.
saja. Nah, lalu kenapa ini muncul? Kenapa ini muncul? Berarti ada kesalahan dalam penentuan level. Harusnya ini tidak dilevelkan. Nah, ini bisa dihilangkan. Teman-teman bisa, di sini kan current document, kita bisa loncat ke tulisan ini tanpa harus men-scroll ke bawah gitu. Coba kita pencet Ctrl, kemudian klik. Nah, ternyata ini yang berkasus tadi kan. Oke, kita don't show in table of content. Kita coba lagi ke daftar isinya. Uniknya kalau kita scroll di sini itu langsung kelihatan kita posisinya di mana. Oh, ternyata page 5 itu latar belakang dan seterusnya. Oke. Nah, ternyata masih muncul ya. Masih muncul, tenang saja, kita bisa update tabel. Update tabel itu ada dua pilihan, update page number only, ada update entire table. Nah, karena kita ada tujuannya adalah untuk menghilangkan bagian dari daftar isi yang mengganggu itu tadi, kita pilihnya update entire table. Tapi jika kita hanya mengubah angka halamannya, itu kita pilihnya update page number only. Oke, kita pilih yang kedua ya. Oke. Ding ding, langsung hilang. Mari kita lanjutkan untuk bab 2. Bab 2. Oke. Ini bab 2 ini level 1 tentunya karena dia judul. Kita ketengahkan lagi, ukurannya 14 dan hitam. Ini bab material requirement planning, ini level reference lagi, text level 2, definisi dan seterusnya ini sebenarnya belum rapi ya, gak apa. Ini level 3, ini level 3, ini level 3, nanti bisa dirapikan lagi. Ini level 3. Oke, nanti kita ini ke bawah. Untuk daftar isinya sama dengan yang tadi, tinggal klik daftar isinya, update entire table. Nah, ini muncul semuanya. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian ini penulisannya salah ini. Nanti saya bilang sama adik saya. Oke, ini level 3. Oke, lanjut. Level berapa ini? 3 juga. Level 3 dan seterusnya. Oke. Level 3. Oke. Halamannya tentu langsung ada halamannya, nomor halamannya, tanpa harus manual kita balik satu-satu kemudian kita tulis lagi dan seterusnya. Atau coba kita otak-atik lagi ya. Misalnya bab 2-nya kita pindah ke halaman ini. Bagaimana dengan daftar tabelnya? Apakah dia akan hilang? Berarti bab 2-nya ada halaman berapa berarti tadi? Bab 2-nya ada di halaman 6 ya. 6 berarti tadinya 7, kemudian kita pindahkan ke 6, berarti update entire table. Nah, langsung otomatis berubah jadi 6.
Begitu teman-teman untuk daftar isi otomatisnya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi yang bikinnya seperti ini. Saya tahu itu adik saya tadi bikinnya bab 1 pendahuluan, kemudian titik banyak-banyak, kemudian 1 kayak gitu. Itu nggak perlu lagi. Karena kalau kayak gini itu nanti titik-titiknya jadi nggak sejajar, kemudian angka-angkanya, nomor halamannya juga harus manual kita lihat dari awal. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.